Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biro Langit. Saya salah satu mahasiswa yang mengikuti program pendokteran mahasiswa ke Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview sedikit materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Jaka Santos SHLM pada pertemuan ke-7, ke-13, dan ke-16. Pada pertemuan ke-7, Bapak Jaka memberikan tugas kepada semua mahasiswanya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya, dan diminta untuk menjelaskan kembali jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu mengenai pengertian keadaan darurat dalam hukum tata negara darurat. Keadaan darurat ialah keadaan di mana sistem norma hukum yang ada dan berlaku di suatu negara tersebut tidak berjalan normal dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Keadaan darurat yang dimaksud berupa perang, bencana alam, wabah penyakit, ataupun krisis moneter. Pertanyaan kedua yaitu mengenai apa itu hukum tata negara darurat subjektif. Hukum tata negara darurat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada hukum tata negara darurat subjektif dan hukum tata negara darurat objektif. Hukum tata negara darurat subjektif ialah hak negara dalam keadaan darurat untuk bertindak yang dimana tindakannya tersebut dapat menyimpang dari undang-undang yang ada. Lalu pada pertanyaan ketiga, mengenai bagaimana suatu negara dapat dikatakan dalam keadaan darurat. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada pertanyaan yang pertama, negara dapat dikatakan dalam keadaan darurat apabila negara tersebut dalam keadaan perang, mengalami bencana alam, wabah penyakit, ataupun krisis moneter. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apa persamaan dan perbedaan dari hukum tata negara darurat dalam kondisi penanggulangan bencana Aceh dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Perbedaan dari kedua bencana itu ialah tsunami merupakan bencana alam, sedangkan COVID-19 merupakan bencana non-alam atau kita sebut sebagai wabah penyakit. Lalu persamaan dari kedua bencana tersebut ialah baik tsunami maupun COVID-19 keduanya sama-sama memiliki dampak yang sama, di mana kedua bencana itu membuat keadaan suatu negara menjadi tidak normal dan memiliki dampak yang besar dan berbahaya bagi seluruh masyarakat yang ada. Lalu pada pertemuan ke-12 tidak ada pembelajaran sama sekali. Bapak Jaka hanya memberikan tugas untuk merangkum materi kuliah umum hukum tata negara dari Profesor Bagir Manan. Lalu pada pertemuan ke-16 yaitu pertemuan terakhir sebelum UAS, Bapak Jaka menjelaskan mengenai kasus human trafficking yang berkaitan dengan kasus prostitusi online. Masyarakat pada umumnya tidak bisa membedakan mana kasus prostitusi online dan mana kasus human trafficking. Contoh dari kasus prostitusi online, katakanlah ada seorang wanita yang diiming-imingi dengan gaji yang sangat besar dan dibawa ke sebuah tempat yang memang si wanita ini ketahui kalau di tempat itu dia akan bekerja menjadi apa dan tugas apa saja yang akan dilakukan saat bekerja di sana. Sedangkan contoh kasus human trafficking ialah katakanlah ada sekelompok perempuan yang dibawa entah kemana dan akan menjadi apa di sana. Orang yang mengiming-imingi ataupun orang yang membawa mereka keluar sampai ke luar negeri akan dikenakan hukuman pidana yang sesuai dengan undang-undangnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.